Panglima Koarmada RI Laksamana Madya Deni Hendrata akan menindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ada 3 oknum TNI AL yang tengah diperiksa oleh pihak Puspomal. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan 1 orang. Pangkoarmada RI menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus penembakan dan memastikan proses hukum dilakukan secara transparan. Nonaktif sehingga dikira. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal, bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 di res area Tol Jakarta Merak, Tangerang, Banten. Pelaku diduga membawa kabur mobil sewaan sehingga korban yang merupakan pemilik rental mengejar pelaku menggunakan GPS. Anak pemilik rental mobil yang menjadi korban penembakan mengaku sempat meminta bantuan polisi di Polsek Cinangka untuk mendampingi dirinya dan tim mengambil mobil yang sudah dibawa orang lain. Namun ditolak. Kita mampir ke Polsek Cinangka. Kita meminta perlindungan untuk ke Polsek Cinangka pada petugas yang piket pada malam itu ternyata mendapat penolakan dari Polsek Cinangka. Juga sudah laporan ke Kapolsek, memang tidak bisa untuk mendampingi saya bersama tim untuk mengambil mobil tersebut. Terkait laporan korban yang ditolak Polsek Cinangka, Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto menyebut menemukan adanya pelanggaran dari anggotanya yang tidak melakukan pendampingan kepada korban saat menyampaikan laporan. Padahal, korban telah menyampaikan barang bukti yang diperlukan dalam laporannya kepada polisi. Seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya. Atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery Andriani yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Anggota Komisi 3 DPR, Sudeson Tandra, menanggapi adanya penolakan pendampingan oleh polisi. Menurutnya, laporan masyarakat harus diurus dengan baik. Sudeson juga meminta Kapolri menindak anggotanya yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Kami meminta kepada Pak Kapolri dan jajarannya supaya menindak secara tegas ini. Mereka yang lalai itu harus ditindak. Supaya apa? Memberikan sign, memberikan tanda yang jelas kepada pihak yang lain, kepada jajaran kepolisian dimanapun berada, agar jangan main-main. Kalau laporan masyarakat itu harus benar-benar diterima, diperiksa, diselidiki, dan diurus dengan baik, untuk dilakukan penegakan hukum. Saat ini, pihak kepolisian telah menangkap 2 orang dan masih melakukan pengusutan untuk mengungkap pelaku lain. Polisi juga berkoordinasi dengan Puspom TNI AL lantaran ada 3 oknum prajurit TNI AL yang terlibat dalam kasus penembakan. Tim Liputan, Kompas TV.